Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPA. Tema kita sekarang lingkungan sahabat kita. Subtema usaha pelestarian lingkungan. Nah, inilah materi kita hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai dengan materi mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, baik. Yang pertama tadi, mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup memanfaatkan air untuk minum dan aktivitas lainnya. Keberadaan air menjadikan bumi satu-satunya planet di tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisika, kimia, dan biologinya. Nah, perhatikan air yang ada pada gambar. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Seperti apa ciri-ciri air bersih? Kualitas air yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Air tidak berasa. 2. Air tidak berbau. 3. Memiliki pH netral. 4. Air tidak keruh. Dan 5. Air tidak beracun. Nah, anak kami kelas 5, perhatikan gambar ini. Minum air 8 gelas satu hari. Nah, kepada kita harus banyak minum air 8 gelas satu hari. Ini adalah anjurannya demi untuk kesehatan. Persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman berbeda-beda. Air untuk dikonsumsi, baik diminum maupun memasak, tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Untuk mencuci lebih baik digunakan air yang tidak sada. Saya ulangi, untuk mencuci lebih baik digunakan air yang tidak sada. Apakah air sada? Air sada adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium. Air sada yang bercampur dengan sabun atau detergen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna kusam pada pakaian. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat biologi, air tidak mengandung bakteri patogen. Syarat kimia, memiliki tingkat keemasan yang normal. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Berikut kegunaan air bagi makhluk hidup. 1. Bagi manusia, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci,
bahan makanan sebelum dimasak dan mencuci pakaian. Yang kedua, bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang, seperti gajah, badak, dan kuda Nil. Beberapa jenis hewan juga hidup di air, misalnya ikan dan udang. Yang ketiga, bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan juga hidup di air, misalnya enceng gondok. Nah, perhatikan gambar di samping. Materi yang kedua menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa detergen, dan pestisida. Dampak pencemaran air sebagai berikut. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Perhatikan gambar di atas. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Sungai ditutupi oleh blooming alga. Blooming alga merupakan suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem. Blooming alga dapat terjadi baik di ekosistem tawar maupun air asin atau laut. Hal yang sering menyebabkan blooming alga adalah penggunaan pupuk yang berlebihan di lahan pertanian. Nah, perhatikan gambar berikut. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tanaman, akhirnya tanamannya layu. Air bersih perlu dijaga dan dipelihara ketersediaannya antara lain dengan cara-cara berikut. 1. Melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Yang kedua, reboisasi atau penanaman pohon. Yang ketiga, membuat lubang resapan air. Yang keempat, membangun tempat penampungan air. Yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Yang keenam, memanfaatkan kembali barang bekas menjadi barang layak seperti membuat kerajinan dari botol plastik. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghemat air. 1. Mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas, mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air. Menghemat air ketika mencuci kendaraan. Nah, baiklah kelas 5A, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita punya tugas. Tugas kita dari buku tematik 5H, halaman 104 sampai 105. Membuat buklet tentang cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, kepada anak kami kelas 5, inilah tugas kita. Sekian dan terima kasih.